Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat belajar bahasa Inggris secara online. Are you ready for study? Apakah kalian sudah siap belajarnya? If you have, taken out your English notebook. Jika sudah, keluarkanlah buku catatan bahasa Inggris kalian. Today, we will learn about telling time. Pada hari ini, kita akan belajar tentang waktu. Before starting the lesson, let us together say basmalah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Kita hari ini akan belajar tentang telling time. Apa itu telling time? Telling time yaitu menceritakan tentang waktu dan jam dalam bahasa Inggris. Untuk membaca jam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sini ada 5 kata yang biasa digunakan. Yang pertama ada o'clock, past, to, half, dan a quarter. Sejauh ini ada 2 aturan penulisan waktu dalam bahasa Inggris, yaitu 24 jam atau 24-hour clock dan 12 jam 12-hour clock. Dalam aturan 24 jam penulisan waktu, misalnya untuk jam 4 sore sama dengan pukul 16 tepat. Akan tetapi dalam aturan 12 jam, 1 hari dibagi menjadi 2, mengikuti jumlah angka dalam 1 jam analog. 12 jam pertama dimulai pukul 00:01 tengah malam dan berakhir pada pukul 11:59 siang. Sedangkan 12 jam berikutnya dimulai pada pukul 12:01 sampai jam 23:59. Ketika siang bisa disebut dengan noon dan tengah malam disebut dengan midnight. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Di sana ada 2 pembagian untuk past dan to. Dan cara penulisan waktu dalam bahasa Inggris. Lihatlah gambar jam berikut ini. Di sana ada jarum panjang dan jarum pendek. Kegunaan jarum panjang untuk menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan kepada jam. Misalnya, di sana ada jarum pendek ke angka 7, jarum panjang ke angka 12. Jadi dibaca jam 7 tepat. Kalau jarum panjangnya lewat dari angka 12, berarti menjadi 5. Jam 7:15. Bagi negara yang menggunakan istilah AM dan PM, membagi hari menjadi 2 bagian yang masing-masing 12 jam sampai jam 23:59 malam. Jadi istilah PM itu digunakan hanya untuk malam hari. Dan IM atau antemeridium berarti sebelum siang, dimulai pada jam 00:01 dini hari sampai jam 11:59 siang. Kita langsung saja ya ke contohnya. Nah, di sana ada jam menunjukkan jarum panjang ke angka 5 dan jarum panjang ke angka 12. Jadi misalnya ada jarum panjang yang ke angka 12 menunjukkan jam tersebut tepat. Jadi jam 5 tepat, gunakanlah o'clock. Jadi ini yang cara paling mudah. Jadi kalian cuman menyebutkan jam terlebih dahulu, kemudian menitnya.
jangan lupa gunakanlah o'clock tadi. Misalnya jam 5 tepat. For example, it is 5 o'clock. Artinya jam 5 tepat. Selanjutnya, untuk penggunaan to atau kurang ditunjukkan pada menit ke-31 sampai ke menit 59. Di mana letak menit ke-31 itu? Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Pada gambar jam tersebut, letak menit ke-31 dimulai dari angka 6 dan sampai angka ke-12. Contohnya, a quarter to 6, 15 menit menuju jam 6, atau jam 6 kurang 15 menit. Jadi, mulai di sini agak sedikit berbeda penggunaan jamnya karena dimulai pada menit dahulu kemudian jamnya. Berikutnya, penggunaan a quarter. Biasanya di sana 15 menit atau 1/4 jam. Dengan ditunjukkannya jarum panjang ke angka 3 atau ke angka 9. Contohnya, for example, 12:05, jam 12:05, a quarter past 12. Jadi dimulai pada menitnya dulu, kemudian ke angka jarum 12, jam 12:05. Half digunakan ketika jam menunjukkan menit ke-30 atau setengah jam. Letaknya jarum panjangnya ke angka 6. For example, atau contohnya, jam 9:30. Ditulis dalam bahasa Inggris, a half past 9. Jam 9:30 atau jam setengah 10. Dan yang terakhir ada past, digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah lewat. Bisa kalian lihat pada gambar yang Ibu lingkari, di sana ada jarum pendek ke angka 1 dan jarum panjang ke angka 4. Karena sudah lewat dari angka 12, berarti menggunakan past. Contohnya, for example, jam 1:20. 20 past 1. Ibu rasa cukup materi kita pada hari ini. Forgive me if I have any mistakes. See you next Tuesday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.